Mecin tadi dibuka dengan kelakuan warga Indonesia ya yang bikin video perang sarung online. Memang perang sarung itu adalah salah satu momen di masa kecil yang cukup ngangenin ya. Perang sarung pulang sholat taraweh di masjid yang sekarang jelas tidak bisa kita lakukan di Ramadan tahun ini. Nah, untuk Ramadan tahun ini juga ada yang berbeda di New York. Teman saya yang sudah menetap dari tahun 2013 di sana sedang mengalami masa Ramadan dan karantina juga di kota Brooklyn, New York tepatnya. Untuk lebih detailnya lagi, saya langsung ngobrol-ngobrol aja dengan narasumber saya berikutnya. Ini ada Wulan Bing Slamet. Wulan, Hai, Wulan, apa kabar Wulan? baik, alhamdulillah, can't complain, sehat walafiat. Kalau kondisi kalau di Jakarta sih kita menetapkan sebuah peraturan namanya PSBB. PSBB itu apa ya? Pembatasan berskala besar lah. Jadi kantor-kantor disuruh tutup kecuali beberapa jenis usaha lah kayak makanan. Kalau di New York ada aturan-aturan selama pandemi ini ya? Oh my God, banyak aturan. Apa? Selain dihimbau warganya untuk minum disinfektan atau That's crazy, that's too much. Oke. Sebenarnya rules-nya tuh banyak, kayak kita Oke. social distancing, kayak kita tuh bukan, karena awalnya kan skeptical banget kan ya pemerintah Betul. Amerika. Kayak, oh no, it's okay ya, blah 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 gitu. Jadi langsung ekstrim, like lockdown. Tapi nggak ekstrim lockdown. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah sama pemerintah, sekolah tutup. That's Sekolah, the very first thing. Sekolah tutup 2 minggu, semua toko, anything harus tutup dalam 2 minggu. Langsung, jadi nggak ada gradual social distancing or whatever, nggak ada. Langsung tutup semua. Karena jadi kayak langsung, awalnya kan super skeptik gitu kan. Terus tiba-tiba kayak loh dari satu orang tiba-tiba jadi beratus orang gitu di New York. Jadi langsung lockdown. Terus sampai sekarang ini udah masuk ke kita day one lockdown itu Maret tanggal 16. Terus restoran semua masih tutup, terutama fine dining. Awal-awal tuh kita cuman boleh restoran boleh buka, tapi nggak boleh lebih dari berapa orang gitu di restoran. Terus dua hari atau 3 hari kemudian langsung banned, no more, not at all. Broadway nggak ada sejarahnya Broadway tutup. Broadway tutup, close down. Broadway tutup. Yes. Wah, comedy club udah pasti tutup juga semua dan New York ya? Semua. Untuk kayak sinema-sinema gitu, film-film yang mau yang ada di bioskop, udah nggak boleh karena tutup, mall tutup, food court tutup. Yang boleh untuk film-film yang di bioskop launchingnya itu melalui Amazon Prime. Oke. Nah, kalau di Jakarta atau Indonesia lah ya, kita tuh banyak terbantu dengan ojek online sebenarnya, maksudnya mau makan atau kirim-kirim, iya kita mau pesan makan apapun bisa dicari ojek online dan kirim-kirim barang masih atau beli belanja online gitu juga masih terbantu. Kalau di New York nggak ada ojek dong, nggak tahu makanya kayak gimana mobilitasnya jadinya. Di New York yang kasihan adalah yang nggak punya kendaraan, keluarga yang nggak punya kendaraan dan banyak dan I would say 90% of New Yorkers are rely on public transportation. Dan public transportation masih normal atau dibatasi juga? Dibatasi sekali, dan orang juga agak males gitu untuk naik public transportation karena New York tuh sebenarnya nggak sebersih negara-negara berkembang lain ya, surprisingly gitu. Jadi orang ya prefer naik Uber atau sewa mobil untuk untuk mobile. Mobile, oke.
Iya. Terus udah gitu ada apa namanya? Kita punya app khusus groceries online. Oke, ada ya. Pisah-pisah. Jadi ada khusus groceries online, ada khusus makanan, pick up delivery makanan. Tapi again banyak yang nggak bisa apa namanya online banyak yang nggak bisa delivery karena ntar tiba-tiba di sana di supermarket barangnya habis atau gimana gitu. Terus jadinya harganya juga jauh lebih tinggi gitu untuk beli groceries gitu. Nah, kalau lo sendiri ke groceries dekat dari tempat lo tinggal, jadi masih bisa jalan atau? Alhamdulillah kita ada mobil, jadi kita keluar at least kita berusaha nggak ke supermarket seminggu sekali, paling nggak stok untuk 2 minggu gitu. Tapi memang untuk groceries kayak mau perang, kayak biasanya kan dulu groceries. Jadi buying attack tuh nggak cuma di sini aja, di sana juga ya? Oh my god. Sangat ya? Iya. Jadi kayak jadi lu punya waktu 1 hari untuk memang keliling-keliling si groceries untuk mencari bahan-bahan stok 2 minggu ya biasanya? Ya, seminggu 2 minggu I would say. Seminggu 2 minggu. Dan itu terjadi dengan kebanyakan warga New York berarti? Yes, mungkin kalau gitu ya? kalau keluarga 100% bule, mungkin dia hanya ke supermarket satu aja gitu ya, terus kayak iya. I'll grab whatever gitu. Tapi kalau gue tuh nggak bisa nggak makan makanan Indonesia, kayak aduh, pete habis. Lidah nggak bohong ya? Cari di supermarket untuk cari pete gitu, untuk cari pete, cari toge, kayak bahan-bahan yang kayak suami gue nyetir udah, ini mau kemana lagi sih? Tunggu, ntar kalau nggak ada satu ini nggak jadi rawon, kalau ntar jadi satu ini bakwannya nggak enak. Kayak jauh sekali ya, nyari pete di New York. Iya, lucu banget nih. Gitu, jadi kayak memang harus. Terus kayak kalau ngelihat supermarket, terus kayak antrinya tuh biasanya ada banyak supermarket tuh antrinya panjang banget. That way, gue kayak no, we're not going there. Let's find another place. Nah, lamanya tuh kayak gitu-gitu karena melihat situasi, kok horor ya. Oke, ganti kayak gitu.